Namanya Laila Nurhaliza, usia 21 tahun. Sejak kecil hidupnya tak pernah benar-benar mengenal arti keluarga. Ia tak tahu seperti apa wajah ayahnya, dan ibunya meninggal saat usianya belum genap 2 tahun. Laila dibesarkan di sebuah panti asuhan sederhana di pinggiran kota Semarang, tempat di mana suara tangis anak-anak menjadi musik malam hari, dan pelukan pengurus menjadi pengganti kehangatan seorang ibu. Hidup di panti mengajarkan Laila banyak hal, bersabar, berbagi, dan belajar kuat meski hati ingin menangis. Ia bukan anak yang banyak bicara, tapi setiap orang yang tinggal bersamanya tahu, Laila adalah gadis yang selalu siap membantu, tak pernah mengeluh, dan memiliki senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Saat anak-anak lain berebut makanan, Laila memilih mundur dan menunggu. Ketika yang lain bertengkar, ia datang membawa tenang. Dalam diamnya, ia adalah penghibur, penjaga harmoni yang sederhana. Meski seringkali hatinya penuh luka karena perasaan tidak diinginkan, Laila tak pernah menyalahkan hidup. Ia justru tumbuh menjadi pribadi yang lembut dan penuh empati. Pagi itu, Laila mendapat amanah, pergi ke supermarket besar di pusat kota untuk membeli kebutuhan panti. Uang yang dibawa berasal dari sumbangan warga dan donatur. Ia memegang erat sebuah amplop coklat kecil dan daftar belanja yang ditulis tangan oleh pengurus panti. Ia mengenakan kerudung polos, baju panjang sederhana, dan sandal jepit tipis yang sudah mulai aus. Di tangannya terlipat tas plastik kusam untuk membawa belanjaan. Tak ada yang mewah dalam penampilannya, tapi satu benda selalu ia kenakan. Sebuah liontin kecil tergantung di lehernya, satu-satunya peninggalan dari mendiang ibunya. Langkahnya tenang menuju halte, lalu naik angkutan umum menuju kota. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Hari di mana senyum lembutnya akan diuji dengan prasangka dan penghinaan. Tapi seperti biasa, Laila tetap melangkah dengan senyum. Begitu kaki Laila menginjak lantai keramik dingin supermarket mewah di pusat kota Semarang, hawa sejuk dari pendingin ruangan langsung menyapu wajahnya. Matanya menyapu perlahan deretan rak-rak tinggi penuh produk mahal yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Dengan cermat, ia membuka lipatan kertas daftar belanja dan mulai menyusuri lorong demi lorong, mencari barang sesuai kebutuhan panti. Tapi belum sampai 10 langkah ia masuk, bisik-bisik tajam mulai terdengar. Tuh anak panti yang sering datang tiap bulan, gumam seorang kasir muda sambil mengunyah permen karet, tak berusaha menyembunyikan suaranya. Pasti cuma mau lihat-lihat. Atau jangan-jangan, nyolong. Jawab rekannya dengan tawa kecil yang membuat udara dingin terasa lebih menusuk. Tatapan dari balik meja kasir mulai mengawasi setiap gerak Laila. Seorang pegawai pria yang sedang menyusun kaleng susu bahkan menimpali. Ngapain juga orang kayak gitu belanja di tempat beginian? Salah alamat, Mbak. Ucapan itu sengaja diucapkan keras, agar Laila mendengarnya. Laila tersentak sejenak, namun segera menunduk. Ia menahan perih di dada dan pura-pura tidak peduli. Ia tak ingin membuat keributan. Ia hanya ingin menyelesaikan tugas, membeli sabun mandi, sabun cuci piring, susu bubuk, dan beberapa bungkus roti untuk anak-anak panti. Namun langkahnya terasa berat. Tatapan-tatapan yang menusuk dari balik rak, bisik-bisik yang mengiringi langkahnya, membuat jantungnya berdetak tak karuan. Tapi ia terus melangkah, memeriksa satu persatu barang sesuai daftar. Ia berhenti sejenak di ujung lorong, memastikan tidak ada yang terlewat. Yang penting cukup, bisiknya pelan. Jangan sampai anak-anak kekurangan. Saat ia melangkah ke kasir dengan belanjaan di tangan, suasana tak menjadi lebih ramah. Petugas kasir menatapnya tajam tanpa senyum. Uangnya mana? Tanyanya cepat, tanpa sapaan, tanpa senyum, seolah Laila adalah masalah. Laila mengeluarkan amplop dari saku bajunya. Ini, Mbak. Uangnya pas. Ucapnya lembut, menyerahkan uang dan menunggu dengan sabar saat struk dicetak. Namun meski sudah dibayar, ekspresi kasir itu tak berubah. Justru ia melipat tangan di dada dan berkata dengan ketus, "Jangan sampai ada yang gak kescan. Banyak loh yang pura-pura bayar, tapi nyelipin di tas." Laila hanya mengangguk pelan. Tak membalas, tak membantah. Tapi dalam dadanya,
Rasa perih mulai tumbuh perlahan. Ia tak tahu bahwa prasangka hari itu baru saja dimulai. Dan di luar sana, sesuatu yang jauh lebih menyakitkan sedang menunggunya. Setelah membayar semua belanjaannya, Laila segera memasukkan barang-barang ke dalam tas kain besar yang ia bawa dari panti. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Tatapan mencurigakan dari para pegawai membuat dadanya sesak. Tapi sebelum ia sempat berbalik dan berjalan keluar, sebuah suara keras menghentikannya. "Hei, kamu!" seru seorang petugas keamanan dengan wajah penuh kecurigaan. Langkahnya cepat dan matanya menatap tajam ke arah Laila yang terkejut. Laila menoleh dengan bingung. "Iya, Pak. Kamu belum bayar semuanya, kan? Ayo buka tasmu," bentaknya tanpa basa-basi. Pegawai kasir ikut berdiri dari kursinya. "Tuh, dari tadi saya curiga. Gaya sok polos tapi mata lirik kiri kanan. Mana bisa orang kayak gini beli barang segitu banyak?" Laila berdiri terpaku. "Saya sudah bayar semuanya, Mbak. Ini struknya," katanya sambil mengeluarkan kertas kecil dari kantong belanjaan. Tapi petugas keamanan itu tidak peduli. Ia merampas tas Laila dan mulai menggeledah isinya di depan umum. Semua belanjaan yang baru saja dibayar dikeluarkan satu persatu. Orang-orang mulai berkumpul, melihat keributan kecil itu. "Lihat tuh, banyak banget bawaannya," celetuk seorang ibu sambil memeluk anaknya. "Pantes dicurigain." Seorang pengawas toko datang dan berdiri sambil melipat tangan. "Kita nggak bisa ambil risiko. Banyak kejadian maling berkedok anak panti. Bajunya lusuh, bawa tas gede, lalu masuk-masukin barang." Laila menunduk. Wajahnya mulai memerah. Antara malu, bingung, dan sakit hati bercampur jadi satu. Ia mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam dalam kebisingan tuduhan dan prasangka. Saya dari panti ASI. Ini uang dari donatur. Saya cuma beli kebutuhan anak-anak di panti," ucapnya gemetar. Namun bukan simpati yang ia terima, melainkan tawa sinis. Alasannya selalu gitu. "Mainan simpati. Bilangnya buat panti. Mana buktinya?" bentak sang pengawas. Tanpa diberi kesempatan membela diri, Laila digiring keluar. Belanjaannya disita, dan ia diusir dari supermarket itu seperti penjahat. Langkahnya gemetar saat menyusuri trotoar. Tangannya menggenggam liontin kecil di dadanya, satu-satunya benda yang membuatnya merasa masih punya pegangan. Air matanya mengalir diam-diam. Bukan karena malu di depan orang banyak, tapi karena ia merasa diperlakukan seperti sampah. Hanya karena bajunya sederhana, hanya karena ia berasal dari panti. Ia tidak mencuri, tapi hari itu, ia dihakimi seperti pencuri. Hari itu, langit terasa lebih muram dari biasanya. Laila berjalan lunglai menyusuri trotoar kota, membawa langkah pulang tanpa hasil. Semua barang belanja disita. Nama baiknya tercoreng. Dan lebih menyakitkan, ia tidak punya kuasa untuk membela diri. Sesampainya di halte, Laila duduk di bangku besi tua, memeluk tas kosongnya erat-erat. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya tumpah juga. Di seberang jalan, sebuah mobil SUV hitam mengilap berhenti. Dari dalamnya turun seorang pria parubaya berpakaian rapi. Namanya Pak Haris Wijaya, pengusaha sukses pemilik jaringan retail besar di Jawa Tengah, termasuk supermarket tempat Laila dihina dan diusir. Tapi Laila tak mengenal siapa dia. Yang Laila tahu, ia hanya seorang lelaki asing yang tiba-tiba berdiri di depannya sambil berkata pelan, "Kamu tidak apa-apa, Nak?" Laila menghapus air matanya cepat-cepat, mencoba tersenyum. "Saya baik-baik saja, Pak." Tapi Pak Haris melihat lebih dari itu. Ia melihat mata sembab yang berusaha tersenyum. Ia melihat tangan kecil yang menggenggam liontin di lehernya, seolah itu satu-satunya harapan. "Ada yang bisa Bapak bantu?" tanya Pak Haris dengan tulus. Laila menggeleng. Tapi kemudian, entah kenapa, suaranya pecah juga. Ia mulai bercerita tentang tugas membeli kebutuhan panti, tentang tuduhan mencuri,
Tentang uang yang sudah dibayar tapi semua disita begitu saja. Ia tidak menyebutkan tempatnya. Ia tidak tahu bahwa pria di hadapannya adalah pemilik toko itu. Pak Haris mendengarkan dalam diam, tanpa menyela sedikit pun. Hatinya menegang. Ia tahu siapa anak ini. Ia mengenali liontin kecil di leher Laila, yang mirip dengan milik almarhum istri pertamanya. Ia mulai curiga, dan hatinya bergemuruh. "Boleh Bapak antar kamu pulang ke panti?" tanyanya. Laila sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Selama perjalanan, Pak Haris terus melirik ke arah Laila. Semakin dekat mereka ke panti, semakin kuat perasaan aneh itu tumbuh di dadanya. Sampai akhirnya mobil berhenti di depan gerbang panti asih. Panti yang dulu, ia tahu benar. Panti yang dulu ia kunjungi diam-diam, bertahun-tahun lalu. "Laila," bisiknya pelan, "bolehkah Bapak bertemu dengan ibu pengurus panti?" Bab 5. Rahasia masa lalu terungkap. Laila mempersilakan Pak Haris masuk ruang tamu sederhana panti asih. Bangkunya dari kayu tua, dan dindingnya mulai mengelupas. Tapi tempat itu hangat, penuh kasih. Tak lama, muncul seorang wanita parubaya dengan kerudung abu-abu dan senyum ramah. Ia adalah Bu Aminah, pengurus panti yang sudah seperti ibu sendiri bagi Laila. "Silakan duduk, Pak," ucap Bu Aminah sopan. "Ada yang bisa kami bantu?" Pak Haris mengangguk pelan. Namun sebelum ia bicara, matanya tertuju pada foto kecil di dinding. Foto seorang bayi perempuan yang digendong oleh seorang wanita muda berwajah teduh. "Maaf, siapa bayi itu?" tanyanya lirih. Bu Aminah terdiam sesaat. Ia memandang Pak Haris dengan tatapan tajam yang berubah menjadi penuh keraguan. "Itu Laila, Pak. Saat pertama kali dititipkan ke sini, 20 tahun yang lalu. Bayi itu ditemukan di depan panti dengan sepucuk surat. Surat itu ditulis oleh ibunya, dan hanya berisi satu kalimat, 'Maafkan aku, lindungi anakku. Namanya Laila.'" Dada Pak Haris seolah diremas. Ia menunduk. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Nama, Laila, liontin berbentuk hati yang dipakai gadis itu, dan sekarang, sebuah surat peninggalan. Semua itu bukan kebetulan. "Boleh saya lihat surat itu?" bisiknya. Bu Aminah berdiri dan mengambil kotak kecil dari lemari tua. Ia menyerahkan sebuah amplop yang telah lusuh oleh waktu. Dengan tangan gemetar, Pak Haris membukanya. Matanya langsung mengenali tulisan tangan itu. Itu, tulisan istrinya dulu, Riana. Matanya berkaca-kaca. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Riana, wanita yang pernah ia cintai, pernah ia nikahi diam-diam saat masa mudanya. Wanita yang hilang setelah pertengkaran dengan keluarganya, ternyata meninggal setelah melahirkan anak mereka. Dan kini, gadis itu, yang tadi diusir dari supermarket miliknya sendiri, adalah anak kandungnya. "Laila, dia anak saya." Lirih Pak Haris nyaris tak terdengar. Bu Aminah menatapnya, terkejut. "Apa Bapak yakin?" Pak Haris mengangguk mantap. "Saya mengenali liontin itu. Itu milik ibunya. Saya yang memberi saat ulang tahunnya ke-18. Hening memenuhi ruangan. Laila, yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, menatap keduanya bingung. "Apa maksudnya, Bu?" tanyanya pelan. Pak Haris berdiri. Ia mendekati Laila, menatap mata gadis itu penuh haru. "Laila, kamu anak saya, ayah kandungmu." Laila terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Matanya hanya bisa menatap pria yang baru ia kenal hari ini, yang kini mengaku sebagai ayahnya. Hening menyelimuti ruang tamu panti asih. Laila masih berdiri terpaku. Kalimat itu, "Kamu anak saya," terngiang-ngiang di kepalanya. Dunia seolah berhenti. Seumur hidup, ia hanya mengenal kata ayah sebagai sebuah nama asing yang tak pernah hadir. Tapi kini, di depannya, berdiri seorang pria berjas rapi, menangis dan mengaku sebagai ayah kandungnya. "Maafkan ayah." Suara Pak Haris parau.
Ayah tidak tahu kamu lahir. Ayah bahkan tidak tahu ibumu meninggal. Laila tak tahu harus bereaksi seperti apa. Hatinya bergetar hebat. Ada rasa marah, bingung, sekaligus hangat yang sulit dijelaskan. Kenapa? Kenapa ibu tidak pernah mencarimu? Tanya Laila dengan suara pelan. Pak Haris menghela napas panjang. Ia lalu duduk dan mulai bercerita bahwa dulu, saat masih muda, ia mencintai ibunya, Riana. Tapi hubungan mereka tak direstui keluarga besar Haris karena perbedaan status. Mereka menikah diam-diam. Namun ketika Riana hamil, konflik memuncak. Riana menghilang. Ia memilih pergi tanpa kabar karena tak ingin menyulitkan hidup Haris. Dan Haris, yang tak tahu kemana istrinya pergi, terus mencarinya. Namun tak pernah berhasil menemukan jejak. Sampai akhirnya saya menyerah. Saya pikir, mungkin ia sudah memulai hidup baru di tempat lain. Tapi ternyata, dia memilih mengorbankan segalanya untuk membesarkan kamu, meski hanya sebentar. Pak Haris menunduk. Dan saya kehilangan kalian berdua. Laila hanya bisa menatap kosong. Hatinya campur aduk. Namun satu hal ia tahu, pria ini tampak tulus. Tangisnya bukan pura-pura. Dan dalam sorot matanya, Laila melihat kehangatan yang selama ini ia cari. Bu Aminah memegang tangan Laila pelan. Nak, kamu berhak tahu semuanya. Dan juga berhak menentukan jalanmu sendiri. Mau tetap tinggal di sini, atau mengenal beliau lebih dekat. Laila menarik napas panjang. Ia lalu menatap Pak Haris. Saya butuh waktu, ucapnya lirih. Pak Haris mengangguk pelan. Ayah akan tunggu. Ayah tidak akan memaksa. Tapi ayah akan selalu ada kalau kamu siap. Hari itu, Pak Haris pamit. Tapi sebelum pergi, ia meletakkan satu kotak kecil di meja Laila. Isinya adalah liontin yang sama persis dengan yang dikenakan Laila, hanya saja bentuknya pria dan ada ukiran. Untuk Riana, dari Haris. Laila menangis. Tangis pelan yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Untuk pertama kalinya, luka itu mulai menemukan obatnya. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan emosional itu. Di panti asih, Laila menjalani rutinitas seperti biasa, membantu mencuci, menjaga anak-anak kecil, dan menyiapkan makanan. Namun dalam diam, pikirannya tak henti memutar kejadian di ruang tamu itu. Ayah, kata itu terasa asing, namun hangat. Ia tak bisa membohongi diri, sosok Pak Haris telah menggetarkan hatinya. Sementara itu, Pak Haris tak tinggal diam. Ia datang setiap sore, berdiri di depan gerbang panti sambil membawa sesuatu. Kadang kue, kadang buku, atau hanya sebuah payung saat hujan turun. Ia tak pernah memaksa, hanya menunggu, dan memberi senyuman saat Laila melihat ke arahnya dari kejauhan. Pada hari ketujuh, Bu Aminah duduk bersama Laila di beranda. Angin sore berembus lembut, menyapu daun-daun kering di tanah. Laila, ujar Bu Aminah lembut. Aku tahu hatimu terluka. Tapi tak semua orang yang datang dari masa lalu, datang untuk menyakiti. Mungkin ini waktu Allah menghapus lukamu. Laila menatap matanya. Aku takut, Bu. Takut kecewa lagi. Tapi kau juga berhak bahagia, Nak. Jawab Bu Aminah sambil menggenggam tangan Laila. Berilah kesempatan. Bukan untuknya, tapi untuk dirimu sendiri. Malam itu, Laila merenung. Ia memegang dua liontin di tangannya, miliknya dan milik ibunya dari ayahnya. Ia menangis, lalu menatap langit. Ibu, kalau ayah memang orang baik, tolong tuntun aku. Keesokan harinya, ketika Pak Haris kembali datang, Laila memberanikan diri keluar gerbang. Ia berjalan pelan mendekati pria itu. Pak Haris kaget, namun senyumnya merekah penuh haru. Ayah, kata Laila pelan. Pak Haris menahan napas. Itu pertama kalinya gadis itu memanggilnya seperti itu. Ayah, kalau aku ingin tahu lebih banyak tentang ibu, tentang dirimu, bisakah ayah bercerita? Pak Haris mengangguk cepat.
Ia begitu terharu hingga matanya basah. Tentu, nak. Kapanpun kamu mau. Dimanapun kamu merasa nyaman. Hari itu mereka duduk berdua di taman dekat panti. Di bangku kayu tua, di bawah pohon rindang, Pak Haris mulai menceritakan semuanya. Bagaimana ia bertemu Riana, bagaimana ia melamar diam-diam, dan bagaimana cinta mereka diuji oleh keadaan. Laila mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada luka, tapi juga ada cinta yang besar di dalam cerita itu. Perlahan, tembok di hatinya mulai runtuh. Menjelang matahari terbenam, Pak Haris membuka sebuah map kecil. Di dalamnya ada lembaran surat warisan. Ayah tidak ingin memaksamu pindah kemanapun. Tapi tahuilah, kamu berhak atas sebagian saham dan warisan ibumu, dan juga hakmu sebagai anak kandung ayah. Laila menatap surat itu, lalu Pak Haris. Ia tak langsung mengambilnya. Yang kubutuhkan bukan harta, ayah, tapi kebenaran dan kejujuran. Selama ayah bisa memberiku itu, aku akan belajar menerima. Pak Haris memeluknya. Air mata jatuh di pundak Laila. Kali ini, bukan karena luka, tapi karena pengharapan. 1 bulan berlalu sejak pertemuan itu. Hubungan Laila dan Pak Haris perlahan membaik. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama di taman, berbagi cerita, hingga mengenang sosok almarhumah Riana yang sangat dicintai keduanya. Meski luka belum sepenuhnya pulih, Laila mulai merasakan arti kehangatan keluarga yang selama ini ia idamkan. Suatu sore, Pak Haris mengajak Laila mengunjungi supermarket yang dulu menjadi tempat Laila dihina dan diusir. Untuk apa ke sana, ayah? Tanya Laila pelan. Ada trauma yang masih tersisa. Pak Haris tersenyum. Untuk menutup 1 bab dan membuka yang baru. Dengan langkah mantap, mereka tiba di depan toko mewah itu. Supermarket megah, modern, dan ramai pembeli. Tapi bagi Laila, tempat ini adalah simbol dari rasa malu dan ketidakadilan. Saat ia melangkah masuk, beberapa karyawan langsung melirik heran. Mereka mengenalnya. Mereka tahu siapa gadis berpakaian lusuh yang dulu dituduh mencuri dan diusir. Tak lama, Pak Haris berbicara kepada manajer dan meminta seluruh karyawan dikumpulkan. Di ruang pertemuan staf, puluhan mata memandang penuh tanya. Pak Haris berdiri di depan. Di sampingnya, Laila yang mengenakan blus sederhana dan celana panjang rapi, tapi tetap bersahaja. Sorot matanya tegas namun lembut. Saya ingin memperkenalkan putri saya, ujar Pak Haris tenang. Namanya Laila Riani. Dia adalah anak kandung saya, dan salah satu pemegang saham utama dari supermarket ini. Ruang itu langsung hening. Beberapa karyawan saling pandang. Wajah manajer, Bu Rina, wanita yang dulu mengusir Laila dengan kasar, langsung memucat. 1 bulan lalu, gadis ini dituduh mencuri roti dan susu. Dihina, diperlakukan seperti penjahat, lanjut Pak Haris. Padahal ia hanya ingin membantu anak kecil yang kelaparan. Dan tanpa kalian tahu, dialah pewaris dari tempat ini. Bu Rina mencoba bicara, suaranya gemetar. Pak, saya tidak tahu, saya hanya... Laila maju. Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam. Saya datang untuk memberi pelajaran. Jangan pernah menghakimi orang dari penampilannya. Beberapa staf menunduk malu. Sebagian terharu. Dan beberapa bahkan menangis. Hari itu, Pak Haris mengumumkan perubahan besar. Pelatihan ulang untuk seluruh staf tentang etika melayani pelanggan, penambahan program bantuan sosial untuk masyarakat miskin, dan 1 program khusus, Roti Harapan, yang akan memberikan roti gratis setiap hari untuk anak-anak jalanan dan panti asuhan. Dan di bawah program itu, Laila ditunjuk sebagai ketua. Tepuk tangan menggemuruh. Dari seorang gadis yang pernah dipermalukan, Laila kini berdiri sebagai simbol harapan, keadilan, dan perubahan. Saat keluar dari ruangan itu, Laila menatap langit sore. Di hatinya, ia tahu, sang ibu pasti sedang tersenyum dari atas sana. Kini, luka itu bukan hanya sembuh, tapi menjadi kekuatan.